Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Nawayna ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hassa alat tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawayna ma nawabihi as-salafus salih, nawayna ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Ma ba'du, ibu dalamang sadayana. Alhamdulillah sing disehatkeun jasadna, dijembarkeun rezekina anu halal, anu berkah, dapatkan kebaikan dunia akhirat terus insyaallah. Berkah para ulama sholihin. Ngalajengkeun kajian orang dina kitab Nasha'ihud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Faqala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa yanbaghi lil alimi bi umurid dinil zahirati an yudifa ila zalikal ilma bil ahlakil batinati min sifatil qulubi wal ilma bi asraril a'mali wa afatiha wal ilma bil wa'di wal wa'idil waqi'aini fil kitabi was sunnati min zikri sawabil muhsinin wa iqabil musiin. Fabidzalika yutimmu amrul alim wa yakmulun naf'u lahu wal intifa'u bihi fa inna hadhil ulum allati dzakarnaha la yutimmu ba'daha biduni ba'din wa hiya ulumus salafus shalih ya'rifu zalika man tala'a siyaruhum. Wayan bagi, lalu sekarang Al-Habib Abdullah Haddad Shahibur Ratib penyusun kitab ini mau bahas tentang tugas-tugas ilmu, dimana di sini sebutin sudah sepantasnya bagi seorang yang alim, sudah tahu orang tetos ngaji janten terang, jadilah disebut seorang yang alim, sudah tahu. Bagi orang yang tahu sepantasnya, bagi orang yang tahu akan urusan-urusan akhirat, urusan-urusan agama yang zahir, udah tahu tentang fikih, sudah tahu tentang akhlak zahir, sudah tahu tentang tauhid dan sebagainya. An yudifa ila zalikal ilma bil ahlakil batinah min sifatil qulub. Mestinya dia menggabungkan, tugas selanjutnya dia harus menggabungkan ilmu tersebut dengan akhlak batin, akhlak hati, min sifatil qulub. Apa akhlak hati itu? Dari diantara sifat-sifat hati, seperti tawadu, seperti syukur, seperti khauf, takut sama Allah, seperti tawakal, banyak tuh sifat-sifat hati harus dihiasin. Karena agama tidak hanya mengurus urusan yang zahir, tapi agama juga membimbing kita untuk kebaikan batin, kebaikan zahir dan batin semuanya, fisik dan non fisik, dalaman semua dibimbing oleh agama agar menjadi pribadi-pribadi yang benar zahir dan batin. Nggak disebut seorang beragama dengan baik di saat hanya zahirnya saja yang baik,
tapi batinnya nggak baik. Gitu juga nggak mungkin orang batinnya baik, zahirnya dua-duanya harus dilakukan. Kata Haddad, sepantasnya bagi orang yang sudah mengetahui ilmu agama yang zahir, agar dia gabungin lagi dengan akhlak batin daripada sifat-sifat hati. Wal ilma bi asrar, dan ilmu bi asraril a'mal, mengenai rahasia-rahasia amal. Wa afatiha, biar kita semangat dalam mengamalkan sesuatu, harus tahu ini rahasia-rahasianya apa, sesuatu yang tersimpan di situ apa, hikmah-hikmahnya apa, juga afatnya. Afat itu apa? Efek sampingnya, karena segala sesuatu pasti ada efek samping. Likulli syai'in afat. Soal ulama, dina segala rupi hal teh pasti aya efek sampingna, aya sisi tesaena ibu-ibunya. Nah, kita harus tahu biar kita bisa hindarin itu semua. Wal ilma bil wa'di wal wa'idil waqi'aini fil kitabi was sunnah, dan juga ilmu tentang janji dan ancaman yang berada di dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah An-Nabawiyah dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Harus tahu apa janji Allah bagi orang yang taat pada Allah. Harus tahu juga apa ancaman dari Allah dan Rasulnya bagi orang yang meninggalkan ketaatan atau melanggar hal-hal yang dilarang oleh syariat. Harus tahu semua. Min zikri sawabil muhsinin, apa maksudnya wa'du wal wa'id, ilmu janji dan harus mengetahui ilmu tentang wa'ad wal wa'id. Wa'ad tuh janji, wa'id ancaman. Apa tuh maksudnya? Min zikri sawabil muhsinin wa iqabil musiin, daripada penyebutan pahala bagi orang yang berlaku baik, juga daripada penyebutan dosa atau ancaman siksa bagi orang yang suka berbuat buruk. Itu ada semua di Quran dan hadis, nggak bisa dihilangkan. Jadi kita harus tahu, harus paham, harus mengerti dan mengaplikasikannya. Fabidzalika, nah dengan itu semua yatimu amrul alim, maka akan sempurna urusan seorang alim. Kita mau sempurna alim, ilmu kita lengkapi dengan ilmu zahir, lalu hiasi dengan akhlak batin daripada sifat hati. Terus pelajari ilmu tentang sir-sir amal, rahasia amal, fadilah amal, dan efek sampingnya, sisi buruk yang harus kita hindarin. Ilmu tentang janji dan ancaman dari Allah dan Rasulnya bagi orang yang berbuat baik dan orang yang suka berbuat buruk, orang yang melanggar. Nah, dengan itu orang bisa sempurna keilmuannya. Jadi nggak bisa satu sisi. Sebagaimana dalam ilmu dunia juga orang perlu sempurna. Masya Allah, lamanya luar biasa. Dari TK, ayeuna mah ti PAUD ibunya, ti PAUD nepi ka TK, geus TK, terang saya tah, udah biaya udah berapa lama tuh. SD lagi, habis SD SMP lagi, SMP SMA lagi, sekarang lulus SMA susah kerja juga. Harus kuliah lagi D1, D2, D3, S1, S3, S2, S3, SSS nong segala macam, macam-macam urusan dunia. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia. Orang mau baru sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun belajar agama nggak bisa paham benar-benar, nggak bisa sempurna benar-benar. Harus 3 kedah teras. Sebab surga Allah, ridho Allah, ridho Kanjeng Rasulullah SAW teh sesuatu yang amat mahal. Mestinya kita berupaya lebih banyak lagi untuk ridho Allah dan Rasul yang memang mahal. Waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itu merupakan sesuatu yang paling besar, nggak bisa dinilai dengan apapun, pantas kita perjuangkan. Fa inna hadhil ulum allati dzakarnaha wa yakmulun naf'u lahu wal intifa'u bihi. Dan dengan itu semua tadi yang disebutin,
Sama Habil Haddad akan sempurna manfaat pada orang tersebut, dan orang juga akan bisa mengambil manfaat yang baik pada orang tersebut. Jantan kangge pribadosna manfaat, kangge orang yang lainnya juga bakal manfaat. Jadi dia bakal sempurna manfaatnya setelah dia menempuh semua itu yang tadi disebutin. Fa inna hadhil ulum allati dzakarnaha la yatimu ba'duha biduni ba'din. Karena sesungguhnya ilmu yang tadi disebutin tidak sempurna sebagiannya kecuali dengan digabungkan dengan yang lain. Tetiasa orang fikih hungkul, tetiasa orang ilmu akhlak hungkul, tetiasa orang ilmu tauhid hungkul, kudu sadayana dipelajarin dengan sempurna semuanya. Jadi ilmu jangan dianggap sepele. Orang kadang-kadang kalau urusan agama mah susah ibu Masya Allah padahal itu yang hakikat kebahagiaan kita ilmu agama, kehidupan agama kita. Masa depan adalah masa depan kita setelah kita lewatin dunia ini sebentar, 60-70 tahun aja beres, kelar. Ngapain numpuk-numpuk banyak-banyak berlebihan sampai lupa batas-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarin biaya yang banyak siap untuk dunia, padahal cuman sebentar ditinggalin. Kalau ninggalin keluarga kita harta bisa jadi cuman ribut-ribut doang, keluarga bakal repot kita dikubur, nauzubillahi min zalik. Tapi untuk urusan akhirat kadang-kadang anak kita di pesantren susah banget Dulu di pesantren itu beberapa santri itu susah banget orang tuanya untuk biayain santri, anak-anaknya yang di pesantren kan untuk biayain. Padahal anaknya ada yang kuliah yang segala macam, sadayana ditiasa ibunya ngabiayaan anak mah. Mungkin 10 juta, 20 juta buat anaknya yang belajar ilmu dunia aja tuh yang bakal dia tinggalin. Yang disebutin sama Rasulullah cuman seperti sayap nyamuk siap berkorban habis-habisan buat anaknya. Padahal belum tentu anak itu bakal berbakti sama dia. Belum tentu dia bakal senang kalau anaknya sudah selesai menempuh ilmu wawasan seperti itu. Tapi kalau untuk anaknya di ilmu agama dianggap sepele. Pantas aja nganggap sepele yang Allah agungkan, akhirnya Allah sepelekan dia. Sok nyepelekeun naon nu tos diagungkeun tuh ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Memang sepele ilmu agama. Ilmu agama itu warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak bisa menghargai apa yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa nilai penghargaan kita Nah ini harus bisa menghargai. Ini warisan Rasulullah. Rasulullah nggak ninggalin dinar atau dirham. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wal dirham. Para nabi, para rasul tidak meninggalkan dinar dan dirham. Tapi para nabi dan rasul wa innama warasul ilma, mewariskan ilmu. Masya Allah, ini warisan para nabi. Siapa yang mau mempelajarinya? Begitu banyak muslim sibuk dengan ilmu wawasan yang kadang-kadang bisa mencelakakan dia, bisa jadi lupa sama ketaatan sama Allah, lupa sama ibadah, lupa sama batasan-batasan Allah. Kadang-kadang malah jadi membangkang apa yang sudah Allah tetapkan. Masya Allah, kesian. Lupa sama nabinya yang sayang sama dia, yang cinta sama dia. Nah, bala musibah. Sadar gak sadar, begitu banyak muslimin terjerumus ghaflah, lalai pada keadaan tersebut. Perlu kita ingatin saudara kita siapapun yang kira-kira lupa sama urusan ukhrawi. Kalau ukhrawi pasti ukhrawi itu pasti. Wahia ulumus salaf. Mana tadi? Wahia ulumus salafus saleh, dan itulah ilmunya salafus saleh. Para ulama terdahulu yang soleh, yang menjadi bintang umat ini, yang menjadi kenangan dari zaman ke zaman, yang sampai sekarang hidup. Walaupun jasanya sudah dikubur, manfaatnya nggak berhenti sampai sekarang. Imam Syafi'i udah berapa tahun yang lalu, kira-kira sekarang 1441, bentar, udah 1441. Imam Syafi'i itu lahirnya 1150 Hijriah. Ya kira-kira 13 abadan yang lalu. Udah meninggal lama, tapi manfaatnya sampai sekarang nggak berhenti. Berbeda orang yang punya ilmu, walaupun hidupnya nggak ada manfaat,
masih hidup, jasadnya masih bisa makan, minum, bisa ngobrol, bisa lihat, bisa dengar ya. Fisiknya seakan-akan gitu tapi nggak ada manfaat. Fa innal jahil jasaduh kubur qablal kubur ya. Karena seorang yang jahil itu yang nggak tahu ilmu agama itu jasadnya seperti kuburan sebelum kuburan, seperti keranda, seperti zombie ibu-ibu ya. Maksudnya apa? Nggak ada manfaat kata ulama begitu. Tapi lihat ulama, para ulama salaf Masya Allah udah lama meninggal sampai sekarang Betapa banyak orang yang kenal ibadah wasilah mereka. Betapa banyak orang yang kenal akhlak wasilah mereka. Betapa banyak orang mengerti Allah, mengenal Allah, sadar, taubat, wasilah mereka. Ilmu yang mereka sebarkan begitu manfaat, luar biasa. Nah ini ilmunya salafus soleh ya ini. Gabungan dari ilmu zahir, ilmu akhlak batin, ilmu tadi yang disebutin semua sama Habib Haddad. Rumusna eta. Kalau kita mau beruntung sebagaimana mereka beruntung, tempuhlah jalan mereka. Ya'rifu zalika man tala'a siyarahum. Bisa mengetahui akan keadaan tersebut siapapun yang mau mentelaah, mengkaji, meneliti bagaimana sejarah hidup mereka para salafus saleh. Ya, salafus saleh seperti itu yang tadi disebutin. Wa ma ilmal batin falaki wa malahu biduni ilmi zahir. Lalu kata Habib Haddad bahwa ilmu batin itu tidak bisa memiliki pondisi yang kuat, yang bagus, yang lurus tanpa ilmu zahir. Jadi ilmu batin juga nggak bisa sendiri, nggak bisa berdiri sendiri. Tetap harus ada ilmu zahir yang menyertai dia. Sama-sama. Ilmu zahir nggak bisa tanpa ilmu batin. Ilmu batin pun tidak bisa tanpa ilmu zahir. Ilmu batin itu tadi ibunya mengenai akhlak. Lebat manah orang karena disebutin hati itu adalah sultanul qulub hati itu sultanul jawarih sebutin nama ulama bahwa hati itu adalah sultannya, pemerintahannya, presidennya anggota tubuh kita. Ini rakyatnya mata, telinga, hidung semua tuh rakyatnya. Rajana saha nyata manah orang, hati orang ada di situ iman. Ada di situ keyakinannya sama Allah. Di situ tuh ruh-ruhnya kekuatan. Ada sabar, ada syukur, ada tawakal, aya mikasian ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nya, aya harap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta sumber pemerintahannya ada di dalam hati. Makanya penting ilmu batin. Ilmu batin naon maksudnya ilmu mengenai menata hati kita dengan baik kayak gimana yang dibimbing oleh syariat. Dibimbing oleh Allah dan Rasulnya, dijelasin oleh para ulama. Wa amma ilmu zahir fala tamama lahu biduni ilmu batin. Begitu juga ilmu zahir tidak bisa sempurna tanpa ilmu batin. Ilmu zahir tentang ilmu fikih kita, ibadah yang benar gimana, tentang sholat, puasa, haji, zakat, tentang perdagangan yang dibimbing oleh syariat, tentang pernikahan bagaimana, tentang hukum halal dan haram dan sebagainya. Itu semua disebut ilmu zahir yang tampak terasa oleh anggota tubuh kita, yang bisa terjangkau oleh mata, terdengar oleh telinga itu disebut ilmu zahir semua. Kalau batin kan nggak kelihatan sama mata sama telinga terdengar nggak nah itu jadi ilmu zahir dan batin harus digabungin. Wa amma ilmul wa'du wal wa'idi falima fihima minat targhibi fi iqamatil awamiri wal fadail. Adapun ilmu tentang wa'ad wal wa'id, janji Allah dan ancaman Allah. Allah teh aya janji, aya ancaman. Aya janji Allah, aya wanti-wanti ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kitu ge ti Kanjeng Rasulullah ngasih motivasi, ngasih semangat, barang siapa yang sholat begini, barang yang puasa begini, barang siapa yang haji begini. Eta teh tentang wa'du namanya. Mun urang patuh aya janjina. Mun urang teu ngawaro teu patuh aya ancamanna. Nah, itu harus tahu juga. Kenapa? Karena di dalam ilmu wa'du wal wa'id ada motivasi dalam
menegakkan perintah-perintah Allah dan segala hal yang baik, segala hal yang utama. Wa minat tarhibi anil wuqu'i fil maharimi warradzail. Dan ada dalam ilmu tersebut daripada ancaman, wanti-wanti, peringatan agar jangan terjerumus dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang hina, yang dianggap hina oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya. Jantan kedaya orang buku pedomana paham-paham itu tadi bahwa ini nggak boleh, ini boleh ini ancamannya begini, ini janjinya gini biar kita semangat sama ibadah, biar kita juga takut sama maksiat. Banyak kan orang nggak bisa maksiat kenapa? Nggak tahu ilmunya juga gitu juga kok malas ibadah, mungkin kurang ilmunya hanya perlu banyak ilmunya biar orang semangat dina ibadah wa qabihun bil alimi an yatakallama fi hukmi ba'dil wajibat aw fadailul khairat aw syai'un minal muharramat fa idza tuliba inda zalika bi dzikri ba'd ma warada anillahi wa an rasulih fi dzalikal amri lam yaqdir an yurida syai'an fi dzalik wa sudurul mu'minin innama tansyarihu bi kalamillahi ta'ala wa bi kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam wa bihi tatma'innu qulubuhum wa tantahidu himamuhum. Amat buruk kata Abdul Haddad, amat buruk bagi seorang yang alim, orang sudah alim, dapat nilai alim, dia berbicara tentang hukum sebagian yang wajib, bahwa ini wajib, itu wajib, au fadailul khairat, atau dia berbicara tentang fadilah-fadilah kebaikan, amal kesayaan, amal kehadian, fadilahna begini-begini, au syai'un minal muharramat, atau dia berbicara tentang sesuatu yang diharamkan. Fa idza tuliba zalika, namun kalau ditanyain, dipinta di saat tersebut, di saat dia bilang wajib ini, haram ini baik. Nah, bizikri ba'di ma warada anillahi ta'ala wa rasuli, untuk menyebutkan kalau dia ditanya, dipinta untuk menyampaikan dalil-dalil yang datangnya dari Allah dan Rasulnya fi dzalikal amri, dalam hal tersebut lam yaqdir, dia nggak bisa an yurida syai'an fi dzalik, untuk meriwayatkan, menjelaskan, membawakan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tadi, daripada ayat dan hadis. Jantan kedah terang dalil kedah terang dasarnya apa, itu buruk kata Imam Haddad. Bisa nyebutin wajib, ini wajib, itu wajib, ditanya dalilnya nggak bisa. Bisa nyebutin ini tuh baik, ini baik, itu baik, segala macam hade ya saya, ditanya dalil Quran hadisna teu tiasa, eta teh goreng saur Imam Haddad gitu juga tesai gitu bisa nyebutin ini haram, itu haram, segala macam haram tapi ditanya tentang riwayat dari Allah dan Rasulnya daripada ayat dan Quran hadis nggak bisa. Wasudul mungkin di mana, kenapa kok harus begitu sih, kok harus tahu segala riwayat dari Allah dan Rasulnya, dasar-dasarnya dari ayat dan hadis karena hatinya, dadanya orang mukmin itu akan menjadi lapang di saat disebutkan kalamullah, saat disebutkan kalam Rasulullah. Jadi perlu karena hatinya mukmin itu bisa lapang, bisa lega, bisa menjadi tenang ketika disebutin oh ini memang benar dari Quran begini, dari hadis begini. Wabihi, dan dengannya juga tatma'innu qulubuhum, jadi tenang hati mereka, watan tahidu himamuhum, dan akan menjadi bangkit semangat mereka untuk mengerjakan praktek-praktek agama. Fata'ammal hadhil jumlah wa ahsinin nadharu biha, maka renungkanlah apa yang disebutin tadi daripada ucapan Imam Haddad, wa ahsinin nadharu fiha, dan bagus-bagus dalam menyimak merenungkan hal tersebut. Perbaikilah dalam merenungkan hal tersebut. Wa huz min hadhil ulum as-salasah qadran sholihan, maka ambillah kata Habib Haddad ilmu-ilmu ini, pelajarilah ilmu-ilmu ini yang 3 tadi jumlahnya, seukuran yang kira-kira maslahat, seukuran yang kira-kira dibutuhkan benar-benar. Wahia ilmu ahkamiz zahirah, apa ilmu 3 tadi? Pertama ilmu hukum zahir minal ibadat wal muamalat, daripada ibadah. Kalau ibadah berarti ya mulai dari bersuci, ilmu tentang najis, ilmu tentang hadas,
ilmu tentang bersuci, menghilangkan najis juga, ilmu tentang sholat, puasa, haji, zakat, itu disebut ilmu ibadah. Sifatnya hubungan kita antara kita sama Allah Subhanahu wa taala, kedah terang. Begitu juga ilmu muamalah. Ilmu muamalah ilmu ya sosial kita, tentang pinjam meminjam, jual menjual, sewa menyewa dan sebagainya. Bercocok tanam sadayana eta aya dituangkeun dina kitab fikih muamalah. Nah, itu pertama. Ilmu pertama ini harus tahu semua mukmin. Apalagi itu seorang alim, tentang ilmu ibadah dan ilmu muamalah. Lalu yang kedua, wa ilmul umuril batinah minal ahlaki wa awsafil qulub. Yang kedua, ilmu tentang perkara-perkara batin dari akhlak dan sifat hati, yang dituangkan dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Itu juga harus dipelajarin. Semua muslim wajib mempelajari itu, terlebih lagi bagi seorang alim. Wa ilmul wa'di wal wa'id wa ani bihi ma warada anillahi wa rasulihi fi fadli ta'ah wa huwal wa'du wa iqabul musayyi'at wa huwal wa'id. Dan yang ketiga, ilmu tentang janji dan ancaman, yaitu yang datang dari Allah dan Rasul, dari Quran dan hadis qudsi, mengenai fadilah, keutamaan, keistimewaan, ketaatan. Itu yang disebut ilmu wa'ad, ilmu janji. Wa iqabu sayyi'at wa huwal wa'id, dan ilmu yang nyebutin bagaimana ancaman Allah atau siksa Allah atau dosa bagi orang yang berbuat jahat, itu disebut ilmu wa'id. Eta oge terang, kudah terang. Aqimis shalat. Misalkan apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Terus apa lagi? Wah, apa lagi macam-macam tuh ya. As-sholat imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad tarakaddin. Salat itu adalah tiang agama, barang siapa tegakkan salat maka dia telah tegakkan agama pribadi dia. Nah, kalau dia menyia-nyiakan salat berarti dia sudah meruntuhkan pondasi agama pada pribadinya. Nah, hal-hal yang seperti itu harus tahu muslim, apalagi dia seorang alim. Wayan bagi wayata'akadu ala ahlil ilmi an yubaligu fi nasyrihi wa izaatihi. Dan sudah semestinya, sudah ditekankan bagi ahli ilmu, orang yang punya ilmu, agar benar-benar maksimal dalam menyebarkan ilmu tadi, 3 tadi, dan menyiarkannya gimana, biar semua orang tahu tentang ilmu hukum zahir, biar orang semua tahu tentang ilmu batin, akhlak dan sifat hati, biar semua orang tahu tentang ancaman dan janji Allah dan Rasulnya. Itu semua harus diupayakan biar itu menyebar, biar semua muslim tahu. Wa bazluhu wa ta'limuhu li jami'il muslimin, dan dia harus menyebarnya, dan dia harus mengerahkan upaya untuk bagaimana ilmu tadi tersebar, dan mengajarkannya bagi setiap muslim. A'nil ilmal am an-nafi ilmahu an-nafi wa ilmuhu li kulli ahadin min ahli Islam. Yang Habil Hadar masukkan adalah ilmu yang umum, ilmu yang kira-kira jelas manfaat, yang jelas langsung bisa dipraktekkan, bisa digunakan, dibutuhkan, untuk dipelajari bagi setiap orang daripada orang muslimin. Tentang sholat nggak boleh muslim nggak tahu. Gitu juga bagi seorang alim nggak boleh tidak memberitahunya. Tentang sholat 5 waktu, tentang bersuci, berwudu, nggak boleh seorang muslim nggak tahu wudu, yang benar gimana, syarat pembatalannya gimana. Gitu juga bagi orang alim yang tahu, yang udah belajar, yang sudah ngaji, nggak boleh dia diem nggak ngasih tahu orang yang nggak tahu. Jantan eta kewajiban dua sisi, nu hiji kedah tolab, nu hiji kedah ngajar, kedah ngawurukan, kedah nerangkeun. Yang sudah tahu ngasih tahu, yang belum tahu wajib cari tahu, gitu ya. Segitu insyaallah, sedikit manfaat, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Insyaallah mungkin bagi ibu-ibu anu tiasa wae mah malam Rabu ieu majelis kita yang di Cibodas mengadain acara di lapangan Cibodas. Mungkin yang bisa, yang mampu ya imkan silahkan hadir di malam Rabu tanggal 10 malam Rabu ini.
Sakitu demi katur kirang langkung minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.